Sekarang ini penyebabnya tahu nggak? Karena orang Islam hanya menjadikan Quran sebagai bacaan saja. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, banyak orang Islam hanya menjadikan Quran Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bagaimana kita menyikapi kondisi kita sekarang ini, Ustadz? Di mana kita umat Islam belum mampu memimpin dan kita berada di kondisi yang dipinggirkan, serta masyarakat pun sangat apatis dengan kondisi kepedulian terhadap politik. Mohon penjelasannya, Ustadz. Nah, makanya kita ngaji, kita belajar Al-Quran. Sekarang ini penyebabnya tahu nggak? Karena orang Islam hanya menjadikan Quran sebagai bacaan saja. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, banyak orang Islam hanya menjadikan Quran dibaca untuk orang mati saja. Sekarang kita belajar ini, bahwa ternyata setelah kita mengerti. Makanya ketika kemarin panitia Zawiyah mengatakan kepada saya, Pak Ustadz sudah belajar tafsir kata per kata. Justru kalau kita belajar tafsir kata per kata tidak akan mengerti maksud Quran. Kenapa? Setelah kita belajar tafsir dengan cara tematik seperti ini, kita akan tahu bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Nah, kita baru tergerakkan bahwa ternyata kita harus bertalaki kepada Quran. Cara kita menjadi umat Islam yang benar, sehingga kita menjadi umat yang punya wawasan yang besar. Bahwa umat ini wawasannya bukan wawasan ritual saja, tapi wawasan peradaban, wawasan akhlak mulia, wawasan rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin bukan kata-kata. Rahmatan lil alamin bukan kata-kata. Rahmatan lil alamin harus menjadi sebuah kehidupan yang mengayomi, tidak ada kezaliman di muka bumi, semua aman, semua damai. Nah, kalau memimpin banyak orang Islam, tapi yang punya wawasan seperti ini dia sedikit. Makanya kemarin saya diceritakan, Pak Ustadz, saya menemukan Bapak Gubernur Fulan, ini ibadahnya Pak Ustadz, rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa Daud, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, setiap bulan harus 5 juz, baca doa pagi dan sore, dan seterusnya. Saya bilang, teman-teman, kalau jadi gubernur, yang diceritakan bukan ibadah itunya. Ibadah itunya semua orang bisa, nggak perlu jadi gubernur. Saya bilang, kalau jadi gubernur, yang kita tanyakan ibadahnya apa? Ibadah dia ngurus rakyatnya. Adil enggak? Rakyatnya sejahtera enggak? Rakyatnya aman enggak? Rakyatnya diayomi semua enggak? Semua keragaman, beda agama apapun, semuanya di bawah kepemimpinan dia. Aman enggak? Rukun enggak? Damai enggak? Itu yang paling penting. Bukan urusan kalau soal rajin ibadah, rajin ini, itu enggak perlu ceritakan, semua orang bisa. Enggak perlu jadi gubernur kalau hanya itu. Makanya ketika Anda seorang pemimpin, yang Anda ditanya bukan soal masalah ibadah ritual Anda, bukan. Adil enggak Anda? Jujurkah Anda? Tidak korupkah Anda? Itu yang paling penting dalam kepemimpinan itu. Ya kalau soal rajin tahajud, rajin ini, itu urusan pribadi sudah. Setiap orang bisa, nggak perlu jadi gubernur, nggak perlu jadi menteri, nggak perlu jadi presiden. Itu semua orang bisa. Ceritakan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan kewajibannya dia sebagai seorang pemimpin. Karena tugas seperti itu tidak semua orang bisa, kecuali jadi pemimpin. Nah itu, makanya wawasan seperti ini tanamkan. Perbaiki dulu wawasan. Bapak Ibu yang mengaji seperti ini, ajarin anaknya tentang wawasan ini. Siapa tahu anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri, jadi pejabat. Kita nggak tahu masa depan anak-anak kita semua. Ya kita hanya berusaha menjaga generasi berikutnya. Ya sudah, kalau memang masyarakat sekarang ini apatis, sudah sulit untuk dipahamkan, ya Bapak Ibu berusahalah bikin komunitas. Ayo kasih pemahaman yang benar tentang agama ini, bahwa agama ini dihadirkan oleh Allah bukan untuk ritual semata, tapi untuk membangun sebuah kehidupan, way of life. Itu yang kita katakan. Kita jadi muslim di pasar, jujur, nggak menipu. Jadi muslim di kantor, tidak korupsi. Jadi muslim di jabatan, nggak zalim. Begitu kita sebagainya. Sekarang kan enggak. Jadi muslim di kantor, koruptor. Jadi muslim di pasar, penipu. Ya. Jadi muslim di jabatan, zalim. Nah kan nggak jelas seperti ini. Kenapa? Karena tidak memahami wawasan kepemimpinan, bahwa dia ketika memimpin
Dia kan nih, Bapak Ibu, seorang pemimpin kan sudah jabatan tinggi. Terus kalau tinggi kemana dia tanggung jawabnya? Kepada Allah. Atasnya kan langsung Allah. Makanya dia bersumpah pakai Quran. Kalau dia seorang muslim, maka dia langsung ke Allah tanggung jawabnya. Kalau dia punya iman, dia sadar bahwa Allah Maha tahu. Dan tidak mungkin dia berbuat zalim, nggak mungkin dia berbohong, nggak mungkin dia menipu, karena Allah Maha tahu. Nah itulah teman-teman rahimakumullah, wawasan ini berkaitan dengan tentang kepemimpinan yang harus disadarkan. Al-Quran hadir untuk itu, bukan untuk orang mati. Sekarang kan seringkali orang memahami Quran untuk orang mati saja. Ya sudah jelas memang benar Quran ada keberkahannya. Benar, silahkan bacakan Quran, bacakan surah Yasin, silahkan. Itu memang ada keberkahannya dan ada hadisnya, silahkan. Tapi jangan hanya itu yang dipahami tentang Quran. Al-Quran diturunkan untuk orang yang hidup, menjadi panduan hidup. Seperti itu tugas kita sekarang. Jadi tugas kita setelah kita ngaji, mengajarkan wawasan ini kepada teman-teman sekitar kita, teman-teman komunitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren FAT, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri. Dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali. Dari Sumatera, mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka duafa dan yatama di pesantren FAT yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.